الله أكبر 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 كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم السر والنجوى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى كلمات التقوى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إلى آخر آية. Ma'asyiral muslimin, sidang salat sunnah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kehadiran junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan insyaallah kepada kita yang masih istiqamah mengikuti perintah dan sunnahnya. Di atas mimbar yang mulia khatib berwasiat bagi diri pribadi dan umumnya pada jamaah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang masyhur di bulan Zulhijjah yang kita kenal dengan pelaksanaan rukun Islam yang kelima, yaitu berangkat ke Baitullah melaksanakan ibadah haji beserta ibadah sunnah kurban yang sering kita kenal. Ini merujuk kepada salah satu sosok seorang manusia yang Allah sebut di dalam Al-Quran menjadi ja'iluka linnasi imama, pemimpin bagi seluruh manusia. Dalam sejarah disebut manusia ini adalah sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul. Ulama banyak menyebut bahwa sosok ini adalah Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Siapa sosok ini? Beliau adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Betapa Nabi Ibrahim alaihissalam dijuluki sebagai Khalilullah. Beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, bukan lantaran tidak ada sebab. Ada 3 penyebab kenapa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam disebut sebagai Khalilullah. Li ayyi syai'in ittakhadakallahu khalila. Kenapa Nabi Allah Ibrahim disebut sebagai kekasih Allah? Ada 3 alasan. Yang pertama, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi. Nabi Allah Ibrahim
disebut sebagai kekasih Allah karena Nabi Ibrahim lebih memilih perintah Allah di atas perintah-perintah selain daripada perintah Allah. Alasan yang kedua, kenapa Nabi Allah Ibrahim disebut sebagai kekasih Allah? Yang kedua adalah wa mahtamamtu takaffalallahu li. Nabi Allah Ibrahim tidak pernah mengkhawatirkan apa-apa yang terjadi di kemudian hari kepada beliau. Yang ketiga, kenapa Nabi Allah Ibrahim disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah? Wa ma taqaddaitu wa ma ta'asyabtu illa ma'adhaib. Karena setiap makan pagi Nabi Allah Ibrahim, makan sorenya Nabi Allah Ibrahim, tidak beliau lewati kecuali bersama dengan tamu-tamu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah tauladan, ini adalah contoh yang luar biasa bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menjadi kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam waktu yang singkat dan penuh barakah ini, khatib akan menyampaikan satu saja keistimewaan bagaimana Nabi Allah Ibrahim di ayyi syai'in ittakhadaqallahu khalila disebut sebagai kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi. Nabi Allah Ibrahim adalah manusia yang bermental baja, beriman baja. Beliau senang lebih memilih perintah Allah di atas perintah-perintah selain daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Quran menggambarkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Apabila Nabi Allah Ibrahim diberikan beberapa ujian, diberikan beberapa perintah, fa'atammahunna, Allah menyatakan Nabi Ibrahim lulus di dalam ujian itu. Nabi Ibrahim menyelesaikan ujian itu dengan sempurna. Maka Allah beri gelar kepada Nabi Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku jadikan engkau ya Ibrahim pemimpin bagi seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran banyak perintah-perintah Allah yang Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim. Di antara perintah Allah yang pertama, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam disuruh Allah untuk mengasingkan istri dan anaknya dari tempat yang subur, dari tempat yang ada buah-buahan, sayur-sayuran, semua tersedia dengan baik, ke tempat yang tandus, yang gersang, tidak tumbuh pohon, tidak tumbuh buah, di lembah yang gersang. Allah subhanahu wa ta'ala melukiskan bagaimana Nabi Allah Ibrahim menerima perintah itu. Ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi. Karena itu perintah Allah, Nabi Allah Ibrahim tidak pernah menolak. Nabi Allah Ibrahim tidak pernah menawar. Ya Rabb, kenapa saya harus mengasingkan anak dan istri saya? Kenapa saya harus dipisahkan dengan anak dan istri saya? Tapi Nabi Allah Ibrahim sebagai kekasih Allah, dia hanya berserah diri kepada Allah. Dia angkat tangan kepada Allah, dia meminta kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku telah titipkan, aku bawa anak sebagian keturunanku dan istriku atas perintahmu di lembah yang tandus, yang kering, yang tidak tumbuh pepohonan. Digambarkan oleh Nabi Ibrahim dalam doanya,
biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Tempat itu gersang, tempat itu tidak tumbuh pohon-pohonan. Inda baitikal muharram, di sisi dekat rumahmu yang mulia, tapi dalam kejauhan kepada istri dan anak yang dicintai. Nabi Ibrahim tetap bertawakal kepada Allah. Tidak mungkin seperti kita para hadirin, ketika meninggalkan anak kita yang begitu jauh, menitipkan anak kita di pondok-pondok pesantren tanpa alat komunikasi, tanpa handphone, tanpa fasilitas, orang tua yang jauh dari anaknya, kuliah di luar kota, di luar negeri dan sebagainya, suami yang harus menjauh dari istrinya karena tugas di luar kota. Maka dari Nabi Ibrahim dalam kejauhannya itu tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tawakal, sikap tawakal Nabi Allah Ibrahim? Beliau berdoa, Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Rabb, biarpun raga ini berpisah dari anak dan istriku, jadikan mereka tetap menegakkan sholat. Yang pertama, pondasi pertama yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim adalah tauhid yang tinggi ketika anak dan istri keturunan kita jauh dari kita. Mereka tidak dalam pengawasan kita 24 jam. Apa doa Nabi Allah Ibrahim? Nabi Ibrahim tidak minta fasilitas yang banyak dari Allah. Nabi Allah Ibrahim tidak meminta rumah dinas dari Allah, tidak meminta kendaraan dinas dari Allah. Apa yang Nabi Ibrahim minta? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Rabb, walaupun anak kami berpisah dari kami di tempat yang jauh, jadikan mereka tetap menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikan keterpautan hati manusia kepada mereka. Jadikan orang-orang bisa menolong mereka atas perintahmu. Warzuqhum minas samarah. Berikan rizki dari buah-buahan kepada mereka. La'allahum yashkurun. Jadikan mereka tetap bersyukur kepadamu. Perintah yang pertama. Sudah jauh dari anak dan istrinya, kembali dalam keadaan falamma balagha ma'ahu sa'ya. Kembali dalam keadaan anaknya sudah dalam buayan, sudah dalam keadaan yang begitu lagi disayang-sayangnya. Sudah lama tidak bertemu dengan anak, sudah lama tidak bertemu dengan keturunan dan istrinya. Datang perintah Allah lagi kepada Nabi Ibrahim dalam mimpi. Ya Ibrahim, tunaikan azan. Ya Ibrahim, tunaikan perintah Allah. Maka Nabi Ibrahim bersegera berbilang kepada anaknya, Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi mendapatkan perintah dari Allah supaya ayah menyembelihmu. Ini menjadi satu isyarat, ini menjadi asbabul wurud. Diperintahnya perintah kurban dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tentu dan pasti hakul yakin, tidak ada lagi perintah Allah kepada seorang bapak untuk menyembelih anak dan keturunan. Lalu apa kata anaknya yang tersayang? Anni adbahuka fandur madza tara. Wahai ayah, wahai bapak, kalau emang ini perintah Allah, laksanakan. Masya Allah, tabarakallah. Qala ya abati f'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Karena engkau akan dapati kami menjadi orang-orang yang sabar. Dijalani itu perintah, tidak pakai menawar. Dijalani itu perintah, tidak menolak kepada Allah. Ya Rabb, kenapa harus anak saya? Saya saja yang sudah tua disembelih. Kenapa harus Ismail? Kenapa harus keturunan saya? Kenapa tidak keturunan yang lain? Karena Nabi Allah Ibrahim punya sifat ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi. Senang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka datang perintah Allah, wa nadainahu ayya Ibrahim. Wahai Ibrahim,
kamu adalah manusia yang telah membenarkan mimpimu. Qul saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Maka itu benar-benar mimpi dan perintah dari Allah. Inilah balasan untuk orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata dari Allah. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Dan kami ganti sesembelihan itu dengan kambing gibas yang besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari perintah yang kecil sampai perintah yang besar diselesaikan oleh Nabi Allah Ibrahim dengan sempurna. Datang perintah Allah, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Ya Ibrahim, bersihkan rumahku, kata Allah. Ibrahim, Ismail, bersihkan rumahku. Baitiya lit-taifina, nanti akan datang orang-orang yang tawaf di tempatku. Wal 'akifina, datang orang-orang untuk beriktikaf di tempat ini. War ruk'i was sujud, datang orang yang rukuk, yang sujud di Baitullah. Bersihkan rumahku ya Ibrahim dan Ismail dengan hati rela dan ikhlas. Dibersihkan rumah Allah. Telah bersih, datang lagi perintah Allah, wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amin. Ya Ibrahim, panggil manusia datang ke tempat ini. Memang bermental baja. Memang Nabi Allah Ibrahim beriman luar biasa, tidak pernah memilih Allah. Kalau kita mungkin yang suruh manggil, kita akan berkata kepada Allah, ya Rob, saya manggil siapa? Siapa yang akan dengar panggilan saya? Orang belum banyak, belum ada media sosial, belum ada TV live streaming. Bagaimana saya akan memanggil manusia untuk datang ke tempat ini? Kata Allah, yang datangi bukan urusanmu ya Ibrahim. Panggil saja mereka ke tempat ini. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amin. Mereka akan aku datangi, kata Allah, dari berbagai penjuru negeri nanti. Mereka menggunakan unta-unta yang kurus, unta-unta yang gemuk untuk datang ke Baitullah dengan berbondong-bondong. Masya Allah, tabarakallah. Ribuan tahun berlalu, maka terjawablah perintah Allah itu. Jangankan orang ke Baitullah sendiri, para hadirin, jawaban itu dijawab oleh orang-orang yang telah berangkat ke Baitullah. Mereka ketika mendapat panggilan ke Baitullah, mereka akan berkata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Panggilan itu jauh ribuan tahun yang lalu. Panggilan itu jauh dari ayah dan kakek kita. Tapi panggilan itu ketika mendengar telepon, ada panggilan untuk berhaji, ketika saatnya untuk datang ke Baitullah untuk umrah, maka orang akan bilang, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku telah dengar panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, aku datang ya Rabb. Bahkan mereka tidak datang sendiri, Pak. Mereka ada yang datang menggendong ibunya, mereka ada yang datang menggendong anaknya, mereka ada yang datang menggandeng istrinya. Bahkan tidak sedikit yang datang berbondong-bondong bersama keluarganya ke Baitullah. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan iktibar, pelajaran dari kisah teladan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan keteladanan ibadah kurban yang kita rasakan sampai sekarang. Begitu hebat godaan dunia, uang 3 juta, 4 juta, 5 juta, bahkan di atas 20 juta untuk kita belikan hewan kurban. Itu tidak sebanding dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Ibrahim bukan tidak sayang kepada Ismail, tapi itu membuktikan perintah Allah di atas perintah segala-galanya.
Orang yang berkurban pada hari ini, orang yang datang untuk berhaji pada hari ini adalah benar-benar menganggap dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana orang pada saat ini sudah lupa, bahkan sudah banyak yang tidak sadar status dirinya sebagai seorang hamba. Mudah-mudahan Idul Adha mengembalikan fitrah kita, mengembalikan fitrah kita sebagai seorang hamba. Begitu besar pengorbanan seorang hamba semestinya kepada Sang Khalik. Mudah-mudahan ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah haji kita, haji Indonesia wabil khusus, dan umumnya pada seluruh jamaah haji, kita doakan keluarga kita, orang-orang tua kita yang ada di Baitullah, mampu kuat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat, memperoleh wisuda dari Allah. Al-hajjur mabrur laisal jaza'u illal jannah. Haji yang mabrur tidak akan memperoleh balasan kecuali balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahil azim jalaluhu al-katsiru nawaluhu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa azama al-ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad warḍallahu 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ansur man nasara ad-din wafdul man khadala al-muslimin waj'alil baldatana hadhihi Indonesia hadhihi aminatan mutmainnah wa sa'iril buldanil muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha kuasa, ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengampun, ampuni setiap kesalahan yang kami perbuat ya Allah. Ampuni setiap kesalahan yang kami buat ya Allah. Kami menyadari kami adalah seorang hamba yang dhaif, hamba yang lemah, yang tidak luput dari salah, hilaf dan lupa. Ya Allah, di harimu yang mulia ini, Yaumun Nahri, di hari Arafah, di hari orang-orang jutaan manusia berkumpul di padang Arafah, begitu mulia hari ini, banyak orang yang menganggap dirinya sebagai hamba. Ya Rabb, ana abdullah, nahnu abdullah, kami adalah hambamu ya Allah. Jadikan setiap nafas, setiap langkah, setiap detakan jantung kami menyadari bahwa kami adalah seorang hamba ya Allah. Ya Allah, ampuni setiap dosa lisan kami ya Allah. Ampuni setiap dosa-dosa tangan kami ya Allah. Ampuni setiap dosa mata kami ya Allah. Ampuni setiap dosa kelangkah kaki kami ya Allah. Bahkan ampuni setiap dosa hati-hati kami ya Allah.
Ampuni dosa setiap jawahir badan kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Mereka adalah manusia yang pernah berjuang untuk kami ya Allah. Pengorbanannya begitu besar untuk kehidupan kami ya Allah. Orang tua kami, ayah dan ibu kami adalah manusia yang senang apabila melihat anaknya senang, dan manusia yang pertama kali susah melihat anaknya menderita. Ya Allah, ya Rabb, kami menyadari betapa ibadah kurban ini menyadarkan kepada kami betapa banyak orang-orang yang pengorbanannya besar terhadap kami. Inna kadzalika najzil muhsinin. Berikan balasan yang besar kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami, orang-orang yang sudah berkorban untuk masjid ini, orang-orang yang sudah menafkahkan hartanya di jalan-Mu ya Allah. Begitu pula orang tua kami, ayah ibu kami tidak pernah lelah untuk mengurus kami. Bahkan kami sampai punya anak, mereka masih memikirkan nasib kami. Ya Allah ya Rabbana, di atas kelemahan kami tidak bisa membalas jasa kedua orang tua kami. Kami hanya bisa menengadahkan tangan untuk orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umur, sehatkan badannya, jauhkan dari penyakit menaun untuk mereka ya Allah. Untuk anak-anak yang mengurus orang tuanya sedang sakit, berikan kesabaran kepada mereka ya Allah. Berikan kesadaran kepada anak-anak yang mengurus orang tuanya sakit untuk berkorban waktu, untuk berkorban tenaga, untuk berkorban harta. Bagaimana jasa orang tuanya? Ada orang tua menjual rumah untuk anaknya, ada orang tua menjual tanah untuk anaknya, ada orang tua menjual seluruh asetnya agar anaknya bisa jadi manusia yang berharga dan bermartabat. Ya Allah ya Allah, berikan kami kemampuan untuk mengajak orang tua kami ke Baitullah. Berikan kami kemampuan untuk menggendong ayah ibu kami ke Baitullah. Itu tidak ada gantinya ya Rabb, itu tidak ada balasannya ya Rabb. Walaupun setetes air susu dikeluarkan oleh ibu kita, setetes keringat dikeluarkan oleh ayah kita untuk menafkahi kehidupan kita, lahir batin, zahiran wa batinan, demi Allah itu tidak akan bisa membalas untuk perjuangan ayah dan bakti ibu kita kepada kita. Ya Allah, mereka adalah orang-orang yang betul-betul berjuang dan berkorban buat kehidupan kita. Angkat derajat orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, begitu pula untuk anak-anak kami. Kami baru sadar, kami baru ingat, kami baru tahu, Rabbana absarna wa sami'na. Kami baru dengar, kami baru tahu, baru lihat bagaimana rasanya menjadi seorang ayah, betapa susahnya menjadi seorang ibu, betapa susahnya menjadi seorang orang tua. Kami baru sadar setelah kami punya anak. Ya Allah, begitupun orang tua kami mendoakan kami. Kami menengadahkan tangan di hari yang mulia ini ya Allah, di hari yang dari sebelum para nabi terdahulu sudah hari ini adalah hari mustajabah. Angkat martabat anak-anak kami ya Allah, sukseskan kehidupan mereka dunia selamat akhirat ya Allah. Untuk orang tua kami yang sudah wafat, ampuni dosanya, terima iman Islamnya, berikan wangi-wangian di dalam kuburnya atas amal mereka dan amal perbuatan kami ya Allah. Ya Allah, untuk ayah ibu kami yang sudah ada di alam barzah, ampuni dosanya ya Allah. Jangan susahkan dia di alam kubur, karena dia sudah susah mengandung kami, dia sudah susah mengurus kami di dunia. Jangan diazab ya Allah, jangan diazab orang tua. Berikan rahmat untuk mereka ya Allah. Ya Rabbana, jadikan setiap detak jantung kami ibadah kepada. Ya Allah, mampukan kami yang belum pernah melaksanakan rukun Islam yang kelima, belum pernah berziarah ke makam Rasul, mampukan berikan kemudahan buat kami untuk berjalan ke Baitullah ya Allah. Kami rindu dengan Rasul-Mu,
Kami ingin menyampaikan secara langsung salam penghormatan, salam mulia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau takdirkan kami tidak berangkat ke Baitullah, kalau engkau tidak takdirkan kami untuk berziarah ke makam Rasulullah, maka takdirkan anak dan keturunan kami untuk menyampaikan salam itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sampaikan anak dan keturunan kami untuk bersujud di Baitullah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa nashkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.